Soal nomor 16. Anda kesiangan dalam rapat penting di tempat Anda bekerja. Walaupun Anda sudah berlari kencang dari lantai bawah ke ruang rapat hingga Anda merasa sesak nafas, cara Anda meminta maaf adalah: A. Menyatakan bahwa peliharaan Anda telah tertabrak mobil sehingga harus segera dibawa ke dokter hewan. B. Menyalahkan jam alarm Anda yang tidak berbunyi sehingga Anda kesiangan. C. Menyalahkan lalu lintas yang macet dan membuat Anda datang terlambat walaupun sudah berangkat sangat pagi. D. Meminta maaf dan mengakui kegagalan Anda untuk datang lebih pagi. E. Meminta maaf dan meminta sanksi kepada atasan Anda karena datang terlambat. Oke. Yang dinilai adalah tentang kejujuran ya, kejujuran, dan juga tentang tanggung jawab ya. Oke. Yang A. Menyatakan bahwa peliharaan Anda tertabrak mobil sehingga harus segera dibawa ke dokter hewan. Padahal di atas dijelaskan kesiangan, berarti kan bertentangan ya, ini jelas berbohong, ini negatif. B. Menyalahkan jam alarm Anda yang tidak berbunyi sehingga Anda kesiangan, ini juga negatif, menyalahkan orang lain dalam bentuk jam. C. Menyalahkan lalu lintas yang macet dan membuat Anda datang terlambat walaupun sudah berangkat sangat pagi. Berangkat sangat pagi di sini di atas ada kata kesiangan, berarti bertentangan, ada perbohongan, ada yang berbohong. Oke. Yang D. Meminta maaf dan mengakui kegagalan Anda untuk datang lebih pagi. Ya, ini positif ya. Ada kejujuran dan juga ada tanggung jawabnya, yaitu meminta maaf. Yang E. Meminta maaf dan meminta sanksi kepada atasan Anda karena datang terlambat. Ini positif juga. Tapi kata-kata ini, meminta sanksi, ini kurang pas juga. Kalau tidak diberikan sanksi ya sudah gitu ya, jadi ini tidak perlu. Sehingga jawaban yang paling pas itu adalah yang D. Yang D ini ada 5 poinnya, yang E ini 4. Seperti ini ya. Soal nomor 17. Suatu pagi saat memasuki dapur, Anda menemukan teman kos Anda sedang berdebat sengit tentang siapa yang telah membiarkan pintu kulkas dalam keadaan terbuka pada malam sebelumnya dan berhasil mencairkan seluruh isi kulkas, dan mereka tidak tahu bahwa Anda lah pelakunya. Anda akan A. Mengambil semangkuk sereal dan mengatakan bahwa Anda terlambat bekerja dan tidak punya waktu untuk membahasnya. B. Menyangkal dengan keras Anda berhubungan dengan hal tersebut dan menjelaskan bahwa Anda makan malam di luar saat itu. C. Mengajukan permintaan maaf atas kesalahan Anda dan mengatakan tidak sengaja melakukan hal tersebut. D. Anda segera mengganti barang-barang di dalam kulkas yang rusak dan mencair. E. Tidak berkata apapun dan segera bergegas berangkat ke kantor. Oke, ini soalnya sama dengan yang tadi tentang tanggung jawab ya, tentang tanggung jawab dan juga tentang kejujuran. Oke, kita cek yang A. Mengambil semangkuk sereal dan mengatakan bahwa Anda terlambat bekerja dan tidak punya waktu untuk membahasnya. Ini jelas negatif ya, melarikan diri dari masalah. B. Menyangkal dengan keras Anda berhubungan dengan hal tersebut dan menjelaskan bahwa Anda makan malam di luar saat itu. Dia jelas melakukan kebohongan, negatif juga. C. Mengajukan permintaan maaf atas kesalahan Anda dan mengatakan tidak sengaja melakukan hal tersebut. Ini positif ya, mengaku dan bertanggung jawab, yaitu dengan meminta maaf. Yang D. Anda segera mengganti barang-barang dalam kulkas yang rusak dan mencair. Ini juga positif. Lalu yang E. Tidak berkata apapun dan segera bergegas berangkat ke kantor. Ini juga negatif karena dia melarikan diri.
Antara C sama D ini yang paling tinggi poinnya yang 5. Karena yang C ini langkah pertama yaitu meminta maaf. Masalah mengganti barang-barang dalam kulkas itu tergantung yang kehilangan. Seperti itu ya. Yang paling penting adalah permintaan maaf terlebih dahulu. Berarti jawabannya yang C. Yang D ini poinnya 4 ya. Soal nomor 18, ketika Anda berbelanja, Anda melihat dompet terjatuh di lantai dengan isi yang penuh uang di dekat kaki Anda. Reaksi Anda, A. Mengambilnya diam-diam, menarik segepok uang dari kartu kredit yang menggoda dan dengan santai menjatuhkannya kembali ke lantai. B. Memeriksa identitas pemiliknya, kemudian menghubunginya dan bertanya apakah ada hadiah bagi penemu dompetnya. C. Memeriksa identitas pemiliknya dan menyerahkan dompet tersebut kepada petugas yang berwenang di tempat belanja tersebut. D. Membiarkan dompet tersebut tetap tergeletak di lantai karena mungkin sedang dicari pemiliknya. E. Ragu-ragu untuk mengambilnya karena Anda tidak ingin ikut campur dalam kondisi tersebut. Di sini adalah yang dinilai kepekaan pada lingkungan ya, pada lingkungan, dan juga tentang kejujuran. Kita cek yang A. Mengambil diam-diam, menarik segepok uang dan kartu kredit yang menggoda dan dengan santai menjatuhkannya kembali ke lantai. Ini jelas negatif ya. Yang B. Memeriksa identitas pemiliknya kemudian menghubunginya dan bertanya apakah ada hadiah bagi penemu dompetnya. Ya, awalnya baik ya, tapi endingnya buruk yaitu meminta hadiah. Berarti ini juga negatif. Yang C. Memeriksa identitas pemiliknya dengan menyerahkan dompet tersebut kepada petugas yang berwenang di tempat belanja tersebut. Ini positif ya. Yang D. Membiarkan dompet tersebut tetap tergeletak di lantai karena mungkin sedang dicari pemiliknya. Ini negatif karena tidak menyelesaikan masalah. Yang E. Ragu-ragu untuk mengambilnya karena Anda tidak ingin ikut campur dalam kondisi tersebut. Ini juga negatif karena tidak menyelesaikan masalah. Jawaban yang paling tinggi poinnya itu yang C. Soal nomor 19. Saudara perempuan Anda memperagakan pakaian dari desain terbarunya. Sayangnya roknya tidak cukup bagus. Bagian atasnya terlalu ketat dan warnanya sangat tidak cocok dengan rambutnya. Ketika ditanya pendapat Anda, maka A. Memperhatikan dengan seksama dan tersenyum saja kepada saudara Anda. B. Menggumam kata-kata yang tidak ofensif. Itu bagus. Apakah saya telah memberitahumu bahwa baju yang kamu kenakan tampak fantastis? C. Memberitahukan bahwa Anda tidak dapat terlalu banyak menyanjungnya, lalu melanjutkan bekerja. D. Memberi komentar dengan berbicara secara cepat dan kurang jelas dan keluar dengan tergesa-gesa. E. Mengatakan dengan jujur dan sopan bahwa baju yang dikenakan tidaklah cocok dan memberikan saran untuk perbaikan. Nah, di sini yang dibutuhkan adalah sebuah tindakan berupa masukan yang tujuannya membangun, hanya 2 ya, tujuannya membangun. Nah, oke, yang A. Memperhatikan dengan seksama dan tersenyum saja kepada saudara Anda. Ini bisa positif, tapi saya memberikan nilai negatif karena tidak memberikan jalan keluar untuk saudara Anda ya. Yang B. Menggumam kata-kata yang tidak ofensif. Itu bagus.
apakah saya telah memberitahumu bahwa baju yang kamu kenakan tampak fantastis? Ini jelas negatif ya, karena berbohong. Yang C, memberitahukan bahwa Anda tidak dapat terlalu banyak menyanjungnya lalu melanjutkan bekerja. Ini bisa positif ya, karena dia menghindari yang namanya menyakiti hati saudaranya, meskipun dengan cara ya lanjut bekerja saja. Yang D, memberi komentar dengan berbicara secara cepat dan kurang jelas dan keluar dengan tergesa-gesa. Ini jelas negatif. Yang E, mengatakan dengan jujur dan sopan bahwa baju yang dikenakan tidaklah cocok dan memberikan saran untuk perbaikan. Ini juga positif. Antara C sama E yang paling banyak poinnya itu yang E, yaitu memberikan masukan secara sopan yang tujuannya untuk perbaikan atau membangun. Yang C ini 4. Soal nomor 20. Pasangan Anda telah mempersiapkan masakan spesial dengan susah payah. Sayangnya, Anda tidak menyukai bahan utama yang dimasaknya. Karena rasanya membuat Anda mual, maka Anda menjelaskan meminta maaf bahwa Anda tidak menyukai bahan utama masakannya dan menanyakan apakah tidak keberatan baginya jika Anda makan masakan yang lainnya. B, menelannya secepat mungkin, mengangguk ekspresif untuk menunjukkan betapa lezatnya masakannya. C, hanya mengaduk-aduk makanan di piring dan ragu-ragu untuk memakannya. D, mengatakan kepada pasangan Anda bahwa Anda diajak makan siang oleh atasan dan tidak dapat menolak ajakan tersebut. Karenanya sekarang tidak dapat memberikan penilaian akan masakannya. Yang E, mengatakan bahwa masakannya kurang enak dan memintanya untuk tidak memasak dengan bahan utama itu lagi karena Anda alergi sekali. Oke, ini adalah yang dinilai tentang kejujuran. Kejujuran yang disampaikan dengan cara yang baik ya, yang disampaikan dengan cara yang baik. Yang A, menjelaskan meminta maaf bahwa Anda tidak menyukai bahan utama masakannya. Ini ada kata jujurnya ya. Dan menanyakan apakah tidak keberatan baginya jika Anda makan masakan yang lainnya. Ini bagus, positif. Yang B, menelannya secepat mungkin, mengangguk dan ekspresif untuk menunjukkan betapa lezatnya masakannya. Ini negatif ya, karena berbohong. Yang C, hanya mengaduk-aduk makanan di piring dan ragu-ragu untuk memakannya. Ini juga negatif karena tidak menyelesaikan masalah. Yang D, mengatakan kepada pasangan Anda bahwa Anda diajak makan siang oleh atasan dan tidak dapat menolak ajakan tersebut. Karenanya sekarang tidak dapat memberikan penilaian akan masakannya. Ini juga negatif karena melarikan diri dan juga berbohong. Yang E, mengatakan bahwa masakannya kurang enak dan memintanya untuk tidak memasak dengan bahan utama itu lagi karena Anda alergi sekali. Ini positif karena jujur. Dari A dan E, ini yang paling positif adalah yang A. Jujur dan dikatakan dengan cara yang baik. Ini poinnya adalah 5. Yang E ini poinnya adalah 4.